Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Maulina, saya ingin memaparkan materi filsafat saya tentang pandangan hukum pada zaman modern. 1. Pada zaman Aufklärung. Zaman ini lahir kurang lebih pada abad ke-17 yang ditandai dengan adanya pemisahan antara ilmu pengetahuan filsafat dari pengaruh agama. Yang kedua, pengertian hukum pada abad ke-19. 1. Pandangan ilmiah atas hukum. Pada zaman ini menekankan perlunya empirisme yang berkembang dari positivisme. Kedua, pandangan historis atas hukum. Pada abad ini, hukum merupakan suatu pandangan baru atas hidup manusia yang merupakan hasil perkembangan dari kebudayaan. Yang ketiga, pengertian hukum pada abad ke-20. Pada zaman ini, ada dua paham yang berkembang tentang pengertian hukum yang hakiki. 1. Hukum yang hubungannya dengan pemerintah. 2. Hukum yang dipandang sebagai bagian etis dari manusia di bumi. Bab 4. Pandangan tentang hukum pada era postmodernisme. Latar belakangnya, pada abad pertengahan, di Barat dikenal dengan berkembangnya agama Kristen. Namun, lambat laun setelah teknologi mulai berkembang di sana, masyarakat pun mulai melupakan ajaran agama, karena mereka merasa semua kebutuhan hidup mereka telah terpenuhi oleh teknologi. Lama-kelamaan, mereka pun melupakan ajaran agama mereka dan melupakan tujuan hidupnya. Yang kedua, tradisionalisme Islam. Di kalangan modernis Islam, lahirlah suatu kelompok yang anggotanya seperti Hasan al-Banna, yang mereka mengatakan bahwa semua persoalan tentang kemodernan itu harus dikembalikan lagi kepada Al-Quran, Sunnah, dan kehidupan para sahabat. Kemudian lahirlah suatu konsep yaitu tradisionalisme Islam yang digagas oleh Hussein Nas. Yang ketiga, filsafat perennial sebagai jembatan. Inti dari ajaran filsafat perennial ini adalah mengatakan bahwa semua agama itu memiliki tujuan yang sama, namun dikemas dalam bentuk dan nama-nama yang berbeda. Bab 5. Aspek ontologi, nilai etika, dan logika dalam hukum. Yang pertama, pengertian hukum. Para ahli hukum berbeda pendapat dalam mengartikan hukum, tergantung dari sudut pandang mana mereka memandangnya. Namun, secara umum, hukum itu adalah norma yang memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, hukum itu adalah perbuatan manusia. Hukum itu bukan hanya suatu keputusan, melainkan juga dilaksanakan. Hukum itu diwajibkan secara inkonstitusional. B. Hukum merupakan undang-undang negara. Hukum yang sungguh-sungguh merupakan hukum yang ditentukan oleh suatu negara yang berwajib, yang disebut dengan undang-undang. Yang ketiga, pemberlakuan hukum. Hukum yang berlaku adalah hukum yang sah yang ditetapkan legal oleh pemerintah yang berwenang. Agar suatu hukum dapat berjalan dengan semestinya, maka hukum itu harus memiliki kekuatan, yaitu kekuatan filosofis, kekuatan sosiologis, dan kekuatan yuridis.